Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah diingatkan untuk terus memperhatikan kesiapan arus mudik. Sejak jauh hari, pemerintah diminta untuk melakukan berbagai persiapan demi kepentingan kelancaran, kenyamanan, dan keamanan masyarakat untuk bermudik ria. Instansi pemerintah yang dianggap punya tanggung jawab dalam persiapan mudik misalnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Keduanya diharapkan mampu mempersiapkan sarana mudik 2013 ini dengan baik, khususnya perbaikan jalan supaya masyarakat terhindar dari kecelakaan. Kementerian Perhubungan juga harus mampu berkoordinasi dengan pihak kepolisian supaya bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang mudik Idul Fitri tahun ini. Tindak kejahatan di sepanjang jalur mudik memang menjadi fokus perhatian institusi Polri tahun ini. Untuk itu, Polri akan menyiagakan 6 personil tiap 200 meter di sepanjang jalur Pantura misalnya, untuk menjamin keamanan pemudik. Menurut Mabes Polri, rencananya jumlah personil yang disiagakan di jalur Pantura sebanyak 6.495 orang. Semuanya petugas akan bekerja sejak H-7 sampai H+7 Lebaran. Korlantas memprediksikan kepadatan pemudik ini akan mulai terlihat pada H-3 Lebaran. Para pemudik dihimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan selama di perjalanan dalam bermudik nanti ke kampung halamannya masing-masing. Dan jangan pernah segan atau sungkan meminta bantuan pada petugas keamanan dan juga kepolisian setempat jika ada masalah di perjalanan mudik tentunya. Selamat bermudik ria. Itu dia suasana mudik yang setiap tahun kita sama-sama lihat atau juga sama-sama kita rasakan ya bagi Anda yang melakukan mudik. Selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung, senang sekali ada apa berita kembali menemani bersama saya William Darmawan. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas seputar bagaimana persiapan mudik 2013. Anda juga bisa interaktif bersama kami di line telepon 02151551111. Sudah ada 2 narasumber yang hadir di studio Jak TV, ada Bapak Bambang S. Ervan, juru bicara Kementerian Perhubungan. Selamat malam Bapak, selamat datang di Jak TV. Mas William. Kemudian juga ada Kombes Pol Agus Rianto, Kabak Penum Mabes Polri. Selamat malam Bapak, selamat datang di Jak TV. Ya, pemirsa Anda juga bisa interaktif bersama kami seputar persiapan mudik 2013 di 02151551111. Saya ke Pak Bambang. Sejauh ini dari Kementerian Perhubungan, bagaimana persiapan mudik 2013, Pak? Ya, persiapan mudik di Kementerian Perhubungan itu ada 2 ya. Pertama sebagai koordinator. Jadi Pak Menteri itu sesuai dengan instruksi Presiden menjadi koordinator angkutan Lebaran. Nah, itu mengkoordinasikan semua stakeholder, baik unsur pemerintah pusat, ada kepolisian, PU, kesehatan, perdagangan, ada juga dengan ESDM, Pertaminanya, kemudian juga dengan pemerintah daerah dan dengan unsur-unsur operator. Nah, ini sudah berulang kali dilakukan rapat-rapat dan terakhir dipimpin langsung oleh Bapak Menteri. Yang kedua terkait dengan kesiapan dari prasarana dan sarana transportasinya. Itu sudah, dan ini sudah pada tahap-tahap akhir, di mana kemarin Dirjen Perhubungan Laut sudah melakukan pengecekan terhadap sarana kapalnya, kelaikannya. Kemudian di Dirjen Kereta Api juga sudah melakukan pengecekan kelaikan kapal, kereta api dan juga treknya. Kemudian teman-teman di Dinas Perhubungan juga melakukan pengecekan bus-busnya, dan semuanya itu nanti pada saat akan dilaksanakan pengangkutannya juga kembali dilakukan pengecekan-pengecekan. Kita tahu ya bahwa di momen-momen mudik itu banyak sekali membutuhkan angkutan-angkutan mudik ya Pak. Nah, bagaimana untuk tambahan-tambahan dari hari-hari biasanya? Ya, ini kalau hari-hari biasa itu ada sarana yang dioperasikan, itu juga dibandingkan dengan tahun lalu bertambah. Seperti contoh tahun lalu itu pesawat terbang itu hanya sekitar 320-an, sekarang sudah menjadi 368-an pesawat terbang. Kereta api juga demikian bertambah, namun demikian untuk Lebaran juga itu akan ada tambahan, dengan kalau di kereta api ada kereta tambahan Lebaran sekitar 46, kemudian di penerbangan itu ada extra flight.
Nah, kalau di kereta api itu memang kita juga sudah mengoperasikan jalur double track di Pantura, walaupun belum sepenuhnya, tapi sudah bisa dimanfaatkan sampai ke Semarang. Ya, Pak Agus, bagaimana untuk persiapan kepolisian untuk menghadapi mudik 2013 ini, Pak? Ya, tentunya kita dalam rangka memberikan pelayanan kepada saudara-saudara kita yang akan mudik, karena memang mudik ini tentunya pasti tidak bisa dihindari kegiatan ini, dan pasti itu diharapkan oleh masyarakat. Dan sesuai dengan jadwal untuk kegiatan tahun ini kelihatannya agak lebih panjang ya Pak Bambang ya persiapannya. Mungkin dari H-7 atau H-8 sudah persiapan itu, karena ada beberapa hari yang libur bersama itu. Tentunya kita dalam hal ini kepolisian sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya, dan sesuai dengan perintah Bapak Kapolri bahwa kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang akan mudik maupun balik nantinya. Dalam artian bahwa sebagaimana tadi yang disampaikan, untuk jalur Pantura kita akan berikan 6.400 sekian personil itu tambahan, personil tambahan dari Mabes Polri. Itu di luar daripada teman-teman kami yang sudah ada di Jawa Barat sendiri. Nah, tentunya nanti kita berharap dengan banyaknya petugas-petugas kita selain dari kepolisian, juga teman-teman dari Kementerian Perhubungan dan instansi-instansi terkait yang memang sesuai dengan tupoksinya akan melaksanakan tugas, kita berharap perjalanan mudik maupun balik tahun ini bisa lebih baik, lebih lancar daripada tahun yang lalu. Ya, nanti kita lanjutkan. Pemirsa, Anda juga bisa interaktif bersama kami. Silakan 02151 55111 tetap di Ada Apa Berita. Terima kasih Anda masih di Ada Apa Berita, dan kita masih membahas seputar persiapan mudik 2013. Anda bisa interaktif bersama kami di 02151551111. Pak Bambang, kita tahu bahwa dari tahun ke tahun ada perbedaan dari angkutan mudik ya, seperti jumlah, seperti bus, kemudian juga pesawat dan kereta api. Nah, apa yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya Pak dengan tahun ini? Sebenarnya kalau namanya pelayanan transportasi dari dulu sampai sekarang itu sama. Ya, yang sekarang adalah tingkat pelayanannya. Sebagai contoh di kereta api itu kalau dulu itu kan kereta api itu yang penting terangkutnya. Jumlahnya banyak sehingga berdesakan. Nah, tahun ini dan mulai tahun-tahun 2 tahun terakhir ini dilakukan adalah bahwa satu tiket satu tempat duduk. Jadi tidak akan ada lagi rebutan-rebutan yang boleh kita lihat kalau di media-media itu adalah bayi dimasukin lewat jendela, kemudian orang duduknya di WC. Ya. Ini sudah diatur, nanti secara bergiliran masuk ruang tunggunya itu sesuai dengan jadwal ada. Jadi tidak menumpuk di dalam ruang tunggu stasiun, tapi di luar stasiun disiapkan. Ya kan? Kemudian juga yang ada adalah bahwa Kementerian Perhubungan ini melakukan, kalau beberapa tahun ini melakukan uji coba dan sebagai sosialisasi, nah tahun ini secara cukup agak masif itu melakukan angkutan gratis bagi pengemudi sepeda motor, di mana pengemudi sepeda motor bisa membawa motornya dan orangnya juga sekaligus dibawa. Jadi tidak bawa motor sendiri ya Pak? Tidak bawa motor sendiri. Motornya dibawa nih? Dibawa juga. Baik, saya sapa penelpon yang sudah masuk. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Boy, Jakarta. Ya, silakan Bapak, ada pertanyaan atau komentar? Iya, ini mau dengan Bapak Pak Agus ini nih, Pak Kapolri, Pak Polisi Ya, nih. silakan. Iya, untuk keberangkatan pulang kampung, itu kan kemarin ada instruksi ya dari Kapolri, katanya tidak boleh untuk mengendarai motor. Ya. Kemudian? Itu kira-kira ada solusi untuk apa? Untuk apa? Umpamanya ada apa tuh? Misalkan kan saya kan Jakarta Solo nih. Kan Jakarta Solo kan jauh tuh, kalau bawa motor kan saya udah nggak kemudian tiket. Ya. Itu saja kalau Bapak. Kalau pakai motor kan mungkin nggak kalau pakai motor kan mungkin nggak kejatuh. Kira-kira ada nggak umpamanya ada foto-foto yang untuk
pengamanan gitu. Kalau misalkan tersesat tetap bisa bertanya gitu, bisa gitu. Ya baik, terima kasih Bapak Boy di Jakarta ya. Ini terkait dengan pemudik dengan menggunakan sepeda motor. Bagaimana himbauan kepolisian Pak tentang pemudik dengan sepeda motor ini? Ya, terima kasih Pak Boy. Jadi itu instruksi bukannya perintah Pak, tapi sifatnya hanya menghimbau. Ya, kita menghimbau walaupun di dalam undang-undang lalu lintas itu jelas ketentuan-ketentuan penggunaan sepeda motor. Ya, kadang-kadang kan kita kalau mudik ini penumpangnya udah suami, istri, anak, tambah barang. Nah itu, sedangkan di dalam undang-undang itu pengendara sepeda motor yang boleh naik sepeda motor hanya 2, pengemudi dan pembonceng 1. Nah sesuai dengan pasal 16 ayat 9. Sedangkan di ayat 1-nya itu dijelaskan bahwa pengemudi itu harus bisa konsentrasi. Nah apabila bawa barang banyak, apakah mungkin masih bisa konsentrasi? Nah, ini himbauan kita. Kemudian motor juga tidak dirancang untuk perjalanan jauh, sehingga tingkat daripada kerawanannya lebih tinggi daripada mobil ataupun roda 4 atau lebih. Nah sementara tadi bagaimana solusi? Tadi Pak Bambang sudah menyampaikan, ya selain mungkin menggunakan kereta, bisa juga dengan kapal. Itu nanti teman-teman Kementerian Perhubungan akan mengkoordinasikan tentang bagaimana solusi kalau ada yang ingin bawa sepeda motor berangkat ke Jawa dari Jakarta. Itu mungkin ya Pak Boy ya. Jadi memang kalau kita melihat ya Pak, angka kecelakaan motor ini dari tahun ke tahun memang cukup tinggi ya Pak ya untuk pemudik. Dan ini sudah dihimbau pada masyarakat untuk lebih menggunakan angkutan mudik ya Pak ya? Ya betul Mas. Jadi sebagaimana yang kita datakan untuk tahun 2011 itu jumlah kecelakaan itu 4.700 lebih. Sedangkan untuk 2012 naik menjadi 5.233. Nah, korban meninggalnya itu dari 779 menjadi 908. Nah, kendaraan yang terlibat ini roda 2 itu cukup tinggi, Mas. Dari 4.482 menjadi 5.710 kendaraan roda 2. Sementara yang lain di bawah 1.000. Roda 4, bis itu di bawah 1.000. Nah sehingga dari data-data inilah kita harapkan pemahaman, pengertian dari seluruh saudara-saudara kami yang akan mudik untuk nanti dari Jakarta ataupun dari Sumatera menuju ke Jawa. Kita himbau jauh-jauh hari sebelumnya supaya sedapat mungkin menghindari menggunakan kendaraan roda 2. Iya, salah satu angkutan mudik yang juga digunakan pada mudik yang menjadi angkutan mudik masyarakat adalah angkutan laut ya Pak Bambang. Nah ini bagaimana kesiapannya Pak? Karena angkutan laut ini ternyata juga peminatnya cukup tinggi. Ya, jadi kalau kita lihat kapasitas yang ada itu masih sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih. Karena yang cukup tinggi tadi yang dikatakan oleh Mas William itu adalah untuk wilayah-wilayah yang memang menyeberang laut antar pulaunya. Sebenarnya ada pelayanan kapal laut yang menyusuri pantai. Jadi seperti Jakarta Semarang, Jakarta Surabaya. Ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selama ini masyarakat kurang tahu ya Pak, karena kurang populer mungkin. Bukan kurang tahu, memang mungkin karena kita ini adalah orang darat ya. Orang darat, jadi kalau mau naik kapal itu rasanya bagaimana gitu, ya kan? Mabuk laut gitu ya Pak. Mabuk laut atau apa mungkin ada kekurang nyamanan gitu. Nah ini kita menghimbau. Dan juga tadi sudah saya sampaikan bahwa kita menyelenggarakan angkutan laut juga untuk pengemudi sepeda motor gratis. Dan ini lebih enak. Kenapa? Naiknya ke kapal bersama-sama orangnya, istirahat, nanti sampai di Semarang bisa melanjutkan kalau mau ke Solo. Jadi tidak sepanjang dari Jakarta menuju Solo. Saya ingin tambahkan tadi terkait dengan sepeda motor. Dari hasil penelitian itu kemampuan orang untuk mengemudi sepeda motor itu paling jauh itu sekitar 100 km. Yang kedua barang. Jadi kalau barang motor itu membawa barang itu adalah dia punya suatu keseimbangan apabila berat motornya itu sesuai dengan berat barangnya. Kalau motornya kecil, barangnya banyak, itu stabilitasnya sangat terganggu sekali dan mudah sekali untuk jatuh. Kena angin saja dari mobil yang lewat gitu, itu sudah goyang sekali. Itu. Baik, nanti kita lanjutkan. Pemirsa, Anda juga masih bisa interaktif bersama kami. Silakan 0215155111 tetap di Ada Apa Berita.
Terima kasih Anda masih di Ada Pak Budi dan kita masih membahas seputar persiapan mudik 2013 dan di line telepon sudah ada Bapak Teguh Juwarno, anggota Komisi 5 DPR RI yang saat ini sedang sidak di Pantura, Cirebon. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, di warahmatullahi studio ada Pak Bambang dan juga ada Pak Agus Rianto. Baik, langsung saja Pak Teguh, bagaimana kondisi jalan di Pantura menurut pantauan Bapak? Terima kasih Mas. Ya. Kami tadi pagi berangkat dari DPR sekitar pukul 10, kemudian kita menyusuri Pantura, tentu saja mulai dari kota Cikampek dan seterusnya. Kita sempat berhenti di Cikoko untuk mendapat paparan dari teman-teman dari Kakor Lantas langsung, bahkan kita mendapatkan paparan tentang skenario-skenario yang akan dikembangkan oleh kepolisian terkait untuk mengantisipasi mudik begitu. Kemudian perjalanan kita lanjutkan sampai di Cirebon dan malam ini kita di Cirebon. Secara umum, ini observasi saya pribadi memang kalau dari kesiapan jalannya sendiri sebenarnya relatif sudah baik. Artinya kita optimis sampai perjalanan sampai Cirebon sudah siap untuk digunakan untuk arus mudik. Ya, bagaimana namun memang dari paparan rekayasa apabila terjadi arus kemacetan, ini kami mendapat beberapa temuan yang menarik. Ya, yang pertama, seperti apa, Pak? Ternyata memang situasi arus Pantura dari tahun ke tahun kan bebannya semakin tinggi, kendaraan yang digunakan juga semakin banyak, sedangkan relatif penambahan jalan alternatif atau jalan yang bisa digunakan untuk mengurai kemacetan saya kira tidak ada kemajuan yang signifikan. Ya. Artinya ya jalan yang dilalui itu saja. Nah di sisi yang lain tadi kami juga di Indramayu kami melakukan sidak langsung ke Jembatan Timbang. Nah ini Pak Bambang dan teman-teman sekalian, Pak Agus juga saya laporkan, hampir semua truk, boleh dikatakan hampir semua truk yang tadi ditimbang itu melebihi tonase yang diizinkan yang tertera di dalam truk itu. Nah ini akhirnya menjadi pemahaman bagi kita, menjadi wajar rasanya apabila jalur Pantura tersebut yang selalu dilewati oleh truk dengan beban yang melebihi ketentuan, tentu usianya tidak akan bisa bertahan sebagaimana yang diharapkan. Nah ini menjadi PR kita bersama. Sampai saat ini di bagian jalan mana saja Pak yang masih dalam proses perbaikan dan bagaimana juga dampaknya dari perbaikan tersebut? Apakah terjadi kemacetan atau bagaimana? Kalau tadi perjalanan kita boleh dikatakan sangat lancar karena memang kita tadi siang hari, kemudian perbaikan-perbaikan yang terjadi saya kira untuk jalur dari Jakarta, Cikampek sampai ke Cirebon tidak ada perbaikan yang besar, yang signifikan gitu. Namun kita terima laporan di daerah Tegal Brebes, daerah pemilihan saya itu saya kira masih selalu menjadi persoalan. Pertama adalah dari jalur Pejagan menuju ke Purwokerto, di sana jalan masih banyak yang berlubang. Kemudian dari Losari ke Tegal itu juga masih problem. Di Brebes sendiri ada persoalan jembatan Pemali itu yang tidak selesai-selesai, itu juga menjadi persoalan. Apakah dipastikan Bapak? Apakah dipastikan untuk jalur-jalur tersebut akan selesai pada H-7 nanti? Kalau selesai dalam artian selesai bisa digunakan, saya melihat kami optimis bisa digunakan. Namun apakah terus kemudian nanti tidak akan melesak atau tidak akan merusak, saya kira ini akan kita lihat betul nanti di lapangan gitu. Tapi kalau seperti jembatan Pemali saya ragu itu bisa dituntaskan dan dari Gan yang menuju ke Bumiayu itu juga saya tidak yakin bahwa itu akan bisa selesai dalam artian selesai prima selesai mantap gitu. Selesai mungkin diratakan gitu sehingga bisa digunakan. Paling sebatas itu. Pak Teguh, apakah sepanjang perjalanan dari Pantura untuk penjagaan kepolisian juga sudah mulai terlihat atau bagaimana Pak?
Sudah ada, dan yang menarik kali ini kita mengapresiasi keseriusan kepolisian dengan menambahkan personil sebanyak 6.900, sekitar 6.940 atau di mana sekitar tiap 200 meter itu ada dijaga. Nah, ini memang saya rasa akan sangat membantu karena salah satu evaluasi kita tahun lalu banyak sekali yang anggota masyarakat yang sebenarnya mereka tidak memiliki kemampuan atau bahkan juga tidak punya hak untuk mengatur jalan lalu lintas, justru mereka terjun langsung yang menyebabkan malah terjadinya kemacetan yang saling ikat gitu, sehingga sampai terjadi kemacetan 12 jam gitu. Nah, ini moga-moga dengan adanya penjagaan oleh kepolisian di tiap 200 meter, hal ini tidak akan terjadi. Ya, Satu lagi, saya kira langkah berani yang juga ditempuh teman-teman polisian, yang ini kita mohon juga teman-teman di PU dan perhubungan untuk bersama-sama. Kan ada sekitar 290 putaran balik begitu atau foto U-turn gitu di tengah di median jalan. Nah, itu akan ditutup sehingga kemudian nanti hanya akan tersisa sekitar 30-an. Memang ini tentu akan mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut. Ya, kita mohon keikhlasannya, kesadarannya bahwa untuk kepentingan yang lebih luas, masyarakat agak lebih jauh memutarnya. Gitu. Nah, ini juga kerja yang saya kira harus segera dilakukan apabila memang kelancaran arus mudik akan lebih baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak Teguh Juwarno, anggota Komisi 5 DPR RI bergabung bersama kami di Ada Apa Berita. Kami akan kembali, tetap bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih di Ada Apa Berita, dan kita masih membahas seputar bagaimana persiapan mudik 2013. Ke Pak Agus, kita melihat bahwa tadi dijelaskan juga bagaimana kondisi jalur Pantura, dan ini bagaimana Pak untuk persiapan keamanan di titik-titik seperti Pantura atau juga mungkin di lintas Sumatera yang rawan akan kriminal, bagaimana persiapannya? Iya, tentunya sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Teguh, beliau sudah melihat sendiri kesiapan infrastrukturnya, kemudian aparatnya juga beliau sudah disampaikan keterkaitan kesiapan kita untuk personil nanti bagaimana, kemudian rekayasa lalu lintas pada saat arus mudik maupun arus balik seperti apa. Jadi beliau sudah melihat sendiri. Nah, tentunya ini akan menjadi bahan masukan bagi kita, bahan evaluasi bagi kita. Temuan-temuan dari beliau-beliau nanti tentunya akan disampaikan kepada kami di kepolisian juga, mungkin dari teman-teman perhubungan juga. Nah, untuk keterkaitan dengan kesiapan kita mengantisipasi gangguan Kamtipmas, tentunya kita melakukan upaya-upaya dalam artian bahwa patroli kita tingkatkan, penempatan tadi khusus seperti di Jawa Barat tadi. Itu selain juga untuk dalam rangka mengatasi kemacetan, juga apabila terjadi suatu tindak pidana ataupun kriminalitas, itu teman-teman di situ sudah lebih cepat untuk menanggulanginya. Demikian juga di jalur lintas Sumatera juga sudah disiapkan. Nah, tentunya ini kembali lagi kepada pengertian dan dukungan dari seluruh masyarakat. Bagaimanapun tanpa dukungan dan peran serta masyarakat, ini bagi kami amat sangat sulit untuk bisa mewujudkan apa yang diharapkan. Dalam artian bahwa keinginan masyarakat untuk tertib, untuk aman itu tentunya kembali kepada masyarakat sendiri. Nah, tadi beliau sudah menyampaikan U-turn dari lebih dari 290 nanti akan kita tutup sebagian besar. Nah, diharapkan masyarakat memutar, jangan malah dibalik. Daripada muter jauh, angkat aja itu traffic cone atau pembatas itu. Nah, atau melawan arus. Atau melawan arus itu kan membahayakan lagi. Kepentingan yang lebih besar akhirnya kalah dengan kepentingan sesaat. Ini kita harapkan pengertian dan pemahaman dari saudara-saudara kita. Jadi diharapkan kerjasama masyarakat di sini ya Pak, karena mudik ini adalah sebenarnya milik bersama ya Pak. Dan kalau kita berbicara lagi tentang kesiapan Kementerian Perhubungan, tapi tampaknya sudah ada penelpon yang sudah masuk. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Indarto di Pondok Sapi, Pamulang. Silakan, Bapak ada komentar atau pertanyaan? Ya, komentar saya itu kalau... Halo? Ya, silakan Bapak. Saya di Pondok Sapi Pak, Pamulang Pak. Ya, silakan Bapak. Itu kalau saya dari zaman tahun 80 kan sering pulang
sambung dengan kendaraan roda 2 gitu Pak ya, seperti Jogja, Semarang, Cilacap. Ya. Kemudian? Iya, kalau dapat motor baru saya ditukar Pak itu stangnya sama spionnya Pak. Karena saya pernah ngalamin jatuh juga dulu Pak, karena stangnya terlalu lebar. Kalau yang motor laki itu bukan bebek, bukan Pak. Ya. Kalau spionnya itu terlalu lebar Pak, kalau yang dari showroom itu harus ditukar dengan yang sedang gitu. Ya. Itu saja Bapak? Iya, iya. Baik, terima kasih Bapak Indarto. Ini dia selalu mudik dengan sepeda motor. Gimana, ada komentarnya Pak? Ya, pengalaman betul bahwa memang kembali bahwa hal-hal yang terkait dengan penggunaan sepeda motor ini, walaupun ya itu mungkin bagi seseorang itu dia biasa, tapi bagi orang lain belum tentu. Ya. Karena masing-masing orang itu punya ketahanan tubuh, punya struktur tubuh, fisik itu juga berbeda-beda. Jadi diharapkan masing-masing itu memahami dirinya sendiri juga. Gitu. Ini yang sangat berbahaya ya. Apalagi ini satu lagi yang saya ingin sampaikan sama himbau juga bahwa saat ini kondisi cuaca itu tidak menentu. Ya, kami harapkan sekali semua pemudik ya yang menggunakan kendaraan pribadi itu memperhatikan pengumuman atau pemberian informasi oleh BMKG. Ya, karena apabila terjadi hujan itu sangat riskan. Itu karena apa? Jadi kita harus mempersiapkan kendaraannya. Kalau pakai mobil itu harus jelas untuk penghapus kacanya itu. Jangan nanti tahu karena tidak biasa ini begitu di jalan itu tidak berfungsi ya kan, apalagi tambah malam. Bagi pengemudi sepeda motor ya tolong berhenti. Jangan sampai terus dilanjutkan karena dari semua ya dari pemerintah, kepolisian dan kemudian ada perusahaan-perusahaan itu sudah menyiapkan tempat peristirahatan. Ya. Jadi itu agar dimanfaatkan bagi pengemudi sepeda motor itu sebaiknya itu paling lama dia 2 jam. Istirahatlah. Nah, tadi sesuaikan dengan kondisi masing-masing untuk menyegarkan kembali badan. Jangan dipaksakan ya, dan juga harus lebih peduli atau juga lebih mengetahui dulu cuacanya seperti apa. Karena kalau sudah hujan lebih baik berhenti terlebih dahulu, istirahat dan lanjutkan perjalanan Anda. Ya, mudik juga tadi seperti dibilang juga mungkin ada tindakan kriminal, kemudian juga kejahatan-kejahatan. Nah, Pak Agus, kita tahu bahwa ini juga masyarakat juga perlu mungkin posko-posko pengaduan atau juga laporan-laporan dari kepolisian. Nah, ini seperti apa nanti Pak yang posko-poskonya? Ya, tentunya kita yang utama itu adalah Polda, Polres, Polsek, itu yang utama. Kemudian tadi juga sudah kita persiapkan setiap 200 meter untuk di Pantura, itu akan ada pos-pos polisi, nanti apakah itu nanti pos pelayanan ataukah pos pengamanan, itu juga bisa dimanfaatkan. Nah kemudian juga nanti kita akan bangun juga pos-pos untuk khusus dalam rangka pelibatan personil lain selain yang tadi yang 6.000 lebih itu juga ada pos-pos lain. Nah, itu antara lain dalam rangka pemberian pelayanan. Tapi selain itu nanti juga kita akan koordinasikan lebih lanjut dengan kementerian terkait, pihak-pihak terkait untuk seperti beberapa tahun yang lalu ada dukungan dari salah satu pihak pengelola jaringan komunikasi. Kita bisa memanfaatkan jaringan itu untuk bisa melakukan komunikasi sehingga masyarakat bisa mengetahui untuk wilayah ini situasinya seperti apa, itu bisa kita lakukan informasi lebih awal itu. Jadi informasi lebih awal itu bisa disampaikan ke masyarakat ya, karena sudah ada kerjasama dengan seluler tersebut. Dan pemirsa, Anda juga bisa interaktif bersama kami, silakan sudah dibuka kembali 021 5155 111 021 51 55 111. Baik ke Pak Bambang. Nah, ini untuk kesiapan pesawat terbang juga seperti apa Pak? Karena pengalaman tahun lalu karena penumpang itu banyak sekali di bandara. Bagaimana Pak? Ya. Tadi dengan kapasitas yang ada itu juga ditambah dengan extra flight. Jadi penerbangan tambahan ini sudah diatur sedemikian rupa, nanti menggunakan slot time atau waktu yang sudah dijadwalkan itu di luar yang ada sekarang. Jadi mungkin nanti kita akan dikembangkan adalah bahwa jam operasional bandara itu diperpanjang, sehingga bisa menggunakan waktu-waktu yang malam. Nah, ini kami harapkan masyarakat bisa memanfaatkan juga, daripada semua ingin berangkat siang ya kan, tapi itu padat ya kan. Kembali kita punya keterbatasan ruang dan waktu. Ya kan, nggak mungkin kita walaupun namanya
Bandara Soekarno-Hatta itu dua landasan, tapi tetap keterbatasan bahwa itu harus untuk keselamatan itu bahwa ada jarak tertentu di pesawat itu untuk baik yang mendarat maupun yang terbang. Nah, untuk masalah keselamatan itu pesawat ini baik lebaran maupun tidak lebaran itu selalu dilakukan pengecekan, ada namanya rem cek, baik itu juga untuk awaknya, dan itu ada waktu-waktu untuk perawatan. Jadi kalau di transportasi itu pelayanan angkutan lebaran ini sama dengan pelayanan sehari-hari. Hanya yang membedakan adalah untuk masa lebaran ini waktu tertentu itu jumlah yang menggunakan itu sangat banyak. Ya kan kita ketahui dari Jakarta saja itu yang akan keluar hampir 10 juta orang. Untuk di seluruh wilayah yang dipantau itu hampir ada sekitar 18 juta yang menggunakan angkutan umum. Belum ditambah yang angkutan pribadi. Ya, mudik juga tadi sempat dibahas sedikit mengenai sepeda motor. Itu mungkin satu sepeda motor bisa langsung dinaiki oleh 3 sampai 4 orang, Pak. Bagaimana tindakan dari kepolisian, Pak, jika melihat hal ini? Ini kan juga momen-momen yang ya bisa dimaklumi, tapi ya gimana itu pelanggaran itu ya, Pak Agus? Iya. Kalau kita konsen pada undang-undang yang berlaku harus kita tindak. Tapi kan ini sifatnya kita operasi kemanusiaan. Dalam arti kemanusiaan lebih banyak kepada himbauan, ajakan, ya kan, minta pemahaman dari masyarakat bahwa ini semua untuk kepentingan masyarakat. Ya, tapi apabila nanti kegiatan itu atau perilaku itu dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan, ini akan tetap kita tindak. Gitu. Ya, tapi namun demikian kita berharap, makanya dari jauh-jauh hari beberapa waktu yang lalu Bapak Kakor Lantas sudah memberikan himbauan di Bundaran HI, sudah menyampaikan brosur-brosur bagaimana untuk kesiapan mudik, baik kendaraan maupun fisik. Juga di situ beliau cantumkan himbauan untuk sedapat mungkin tidak menggunakan sepeda motor. Karena ya itu tadi, bahwa kemungkinan terjadinya kecelakaan akan lebih besar dibandingkan kendaraan yang besar. Ya, apalagi penumpangnya lebih dari 2 ya Pak ya, 3, 4, bahkan ada yang 5 katanya. Baik, saya sapa lagi penelpon yang sudah masuk. Selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Tata dari Jakarta. Ya, silakan Bapak, ada komentar. Oh iya, saya mau nanya ini Pak tentang mudik itu. Silakan. Tata di Jakarta Pak. Ya, silakan. Oh iya Pak, mau nanya tentang mudik, katanya kan ada untuk mudik motor naik kereta ya Pak ya. Itu cara pendaftarannya gimana ya Pak? Ya, itu saja? Iya, itu saja Pak. Terima kasih Bapak Tata di Jakarta. Gimana Pak Bambang? Cara pendaftarannya mudah saja ya. Datang ke Kementerian Perhubungan di Jalan Merdeka Barat nomor 8 itu mendaftarkan dengan membawa KTP ya, dengan STNK dan SIM. Kemudian ada punya tiket, apakah tiket kereta api maupun tiket bus. Kalau untuk yang menggunakan kereta api. Tapi kalau untuk menggunakan truk, kapal roro dan kapal laut, itu cukup dengan menggunakan melampirkan fotokopi KTP, SIM dan STNK saja. Gitu. Jadi tidak perlu ada bukti tiket. Ini karena kereta api ini agak berbeda sedikit. Dan kalau untuk kereta api itu hanya diangkut motornya saja. Tapi kalau dengan truk, kapal roro dan kapal laut itu orangnya pun diangkut dengan gratis. Berapa jumlah kuota yang disediakan untuk mengangkut motor ini Pak? Ya. Kuota yang disediakan untuk truk itu jumlahnya sekitar 2.100 motor, dengan orangnya berarti 4.200. Dengan kapal roro itu sekitar 3.000 sepeda motor, dengan penumpangnya sekitar kalau 3.000 berarti kali 2 6.000. Sementara kapal laut ini agak cukup besar, sekitar 6.000 sampai 8.000 sepeda motor. Cukup nggak ya Pak? Karena mudik motor kan cukup banyak nih Pak. Ya, memang kembali kita ini bahwa bukan masalah cukup atau tidaknya ya, tapi ini sebagai alternatif. Karena tidak mungkin kita menggunakan semua itu bahwa yang sepeda motor, dan itu juga belum tentu mau. Kembali bahwa mengapa seseorang itu menggunakan sepeda motor? Karena sepeda motor itu atau kendaraan pribadi itu dia fleksibel. Sementara kalau menggunakan angkutan umum itu dia harus menuju ke tempat berangkatnya dan waktunya pemberangkatan tertentu. Kalau pakai sepeda motor atau mobil kan kapan saja saya mau berangkat, pagi habis sahur atau habis terawih jalan itu bisa. Nah ini yang juga. Nah, tapi kembali bahwa apabila menggunakan kendaraan pribadi, yang harus dipahami adalah bahwa
harus tahu karakteristik kendaraan dan kemampuan diri. Ya, baik, nanti kita lanjutkan lagi pemirsa, jangan mana-mana, ada apa berita, masih ada segmen selanjutnya, tetap di JAK TV. Terima kasih Anda masih di Ada Apa Berita, kita masih membahas seputar persiapan mudik 2013. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, seperti yang kita tahu kriminal di mudik itu juga tinggi. Apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat Pak untuk kriminal ini? Iya, tentunya ada beberapa hal ya. Pertama, yang ditinggal dalam artian rumah. Ya. Itu kan rawan juga. Rumah kosong kita berangkat. Nah, jangan sampai rumah ditinggal begitu saja. Kita kan ada tetangga, ada satpam mungkin, yang di komplek mungkin ada security. Titipkan sama beliau-beliau dan beritahukan bahwa kita berangkat mudik. Kemudian matikan lampu-lampu atau aliran listrik yang tidak diperlukan. Ini yang ditinggal. Selama di perjalanan, ya, di perjalanan supaya jangan sampai berhenti di tempat sepi. Ya. Manfaatkan sarana-sarana yang nanti akan disiapkan oleh kita, petugas. Biasanya kan di rest area ataupun di pom bensin, kalau sudah pada waktunya nanti angkutan alat-alat berat sudah tidak beroperasi, teman-teman dari Kementerian Perhubungan juga jembatan timbang itu juga akan jadi rest area. Manfaatkan rest area yang ada. Jadi jangan sampai nanti ingin sendiri. Ya kan? Kemudian apabila melintasi jalur alternatif nantinya apabila kepadatan tidak menutup kemungkinan kan akan dialihkan. Ya, tidak usah khawatir bahwa di situ tetap akan ada petugas. Ya, manfaatkan kondisi-kondisi yang ada, situasi atau keadaan yang ada untuk bisa kita mengamankan diri sendiri. Tentunya kembali lagi, ya, masyarakat memahami, mengerti, kemudian bisa berpartisipasi dalam rangka menciptakan keamanan baik diri sendiri maupun orang lain. Melihat dari kasus tahun lalu, apa yang tinggi Pak untuk mudik ini? Kasus kriminal, apakah perampokan mungkin, pencurian atau juga perampasan di jalan seperti apa? Ya, ada sebagian yang terjadi juga seperti itu. Kalau di jalan itu memang rawan, istilahnya kita itu bajing loncat gitu, mungkin gitu kan, kendaraan-kendaraan yang besar itu dimanfaatkan. Kemudian tidak juga menutup kemungkinan pada saat kita antri macet itu juga ada gangguan-gangguan jambret, itu kan, itu ada juga. Tapi juga itu kita juga sudah antisipasi dengan menyiapkan anggota-anggota dengan sepeda motor, ya, patroli dengan roda 2 untuk bisa membantu minimal memberikan efek deteren bagi para pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan. Karena ini nanti yang mobile ini dengan kondisi arus lalu lintas yang begitu padat, dengan menggunakan kendaraan kita siapkan trail, itu kebanyakan teman-teman kami dari Satuan Brimob. Dan bagaimana juga untuk di terminal-terminal Pak, yang kita tahu bahwa di Jakarta juga punya banyak sekali terminal-terminal yang katanya rawan ya, seperti di beberapa titik. Itu juga pengamanannya seperti apa? Ya, itu kan sudah ada hampir di setiap terminal, itu ada pos kita baik dari Kementerian Perhubungan maupun di pos bagi kepolisian gitu kan. Pos PAM yang ada di Polsek itu, di wilayah itu, di terminal itu. Tentunya ini nanti pada saat dilaksanakannya operasi kepolisian ini, itu akan ada penambahan. Kita sesuaikan dengan kondisi kepadatan daripada penumpang ini, kita akan tambah personil-personil. Tentunya nanti juga tidak hanya polisi di situ. Karena kita kan dari sekian puluh ribu polisi ditambah dengan teman-teman dari perkuatan yang lain, itu lebih kurang 140-an sampai 150 ribu. Ini akan ada penebalan-penebalan pada lokasi-lokasi tertentu. Biasanya kan selalu ada operasi ketupat. Nah, ini bagaimana Pak persiapannya dan mulai kapan untuk operasi ketupat ini? Ya, memang untuk sandi operasi ketupat itu kan dalam rangka pengamanan Idul Fitri ya. Itu kita perkirakan nanti antara H-7 atau H-10 sampai dengan H+7, antara 16 sampai 17 hari. Ini kita sudah lakukan persiapan-persiapan, survei juga, kemudian rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, nah, sehingga ini nanti pada saat pelaksanaannya semua kegiatan ini bisa berjalan lancar. Di mudik juga kadang juga ada isu-isu seperti kenaikan tiket atau juga harga angkutan mudik ya Pak. Nah, ini bagaimana untuk mengantisipasi dari perhubungan Pak? Ya, jadi untuk diketahui bahwa untuk tarif yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah tarif ekonomi. Jadi tarif ekonomi kereta api dan tarif ekonomi kapal laut itu sudah ditetapkan tidak naik.
Sementara kalau untuk angkutan antar kota antar provinsi bus dan penyeberangan itu memang kemarin baru naik ya untuk penyeberangan, tapi untuk bus itu dia ada tarif batas atas dan batas bawah. Demikian juga penerbangan. Jadi sebenarnya itu bukan naik, tapi memang karena penetapan tarif itu merupakan strategi, merupakan kelonggaran bagi perusahaan untuk melakukan strategi tarif dalam rangka persaingan. Ya kan? Jadi yang utama adalah bahwa tidak boleh melebihi tarif batas atas yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Ya, baik Pak Bambang, ada himbauan masyarakat yang ingin mudik nanti ya di tahun ini, silakan Pak. Baik, tadi kalau himbauan satu antara cuaca ya, perhatikan cuaca. Yang kedua, ini khusus untuk pengguna jasa penyeberangan itu disarankan untuk berangkat dari Meraknya itu adalah pagi hari, siang hari, jangan menggunakan malam hari. Karena malam hari itu akan terjadi kepadatan. Ya. Yang kedua, itu juga patuhilah petunjuk-petunjuk dari petugas, khususnya dari teman-teman kepolisian, karena di Merak nanti itu akan ada jalur khusus untuk sepeda motor, karena ditujukan motor itu untuk di dermaga 4 dan 5. Ya. Nah, itu kalau tidak mau mematuhi, nanti kemacetan akan terjadi di mana-mana. Seperti pengalaman itu 1 jam 2 jam motor itu masuk tidak mau diarahkan, itu bisa menghambat atau menyumbat semua arus yang akan masuk ke pelabuhan. Terus kalau untuk penumpang pesawat terbang itu agar benar-benar kalau memang barangnya itu sudah cukup besar dan itu masukkan ke bagasi, karena nanti itu bisa menjadi penghambat, waktunya menjadi terlambat karena harus diurus, dikeluarkan dulu dari kabin. Ya, Pak Agus, himbauan singkat saja ke masyarakat untuk di segmen terakhir ini, silakan Pak. Ya, tentunya kita berharap arus mudik dan balik ini bisa berjalan lancar. Kita juga menghimbau kepada masyarakat apabila bepergian jangan membawa perhiasan ataupun perlengkapan yang berlebihan. Ikuti kata-kata ataupun petunjuk daripada petugas. Apabila lelah, istirahatlah di tempat-tempat yang memang sudah kita persiapkan. Selamat melaksanakan mudik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita sekalian. Ya, terima kasih Pak Agus dan Pak Bambang atas waktunya. Pemirsa, seperti yang tadi sudah dibahas soal mudik 2013, bagi Anda yang sedang persiapan, selamat mempersiapkan mudik Anda, dan tadi pesannya hati-hati dan juga Anda bisa menggunakan angkutan mudik yang telah disediakan. Semoga apa yang kita perbincangkan di Ada Apa Berita kali ini bermanfaat bagi Anda. Saya William Darmawan, sampai jumpa. Fitri, pemerintah